Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun lebih 4 hari. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tenanglah wahai Bilal. Tenanglah wahai Bilal. Kita juga bersedia atas kepergian Rasulullah wahai Bilal. Rasulullah telah meninggalkan kita, wahai Usama. Rasulullah telah meninggalkan kita, wahai Usama. Farukna habibu ya Usama. Farukna habibu ya Usama. Hayya 'alas salat. Marilah kita salat wahai Bilal. Itu pesan Rasulullah sampai hari akhir. Di suatu pagi di hari terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai keluargaku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Utsman radhiyallahu anhu menahan nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu pun menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup, sedangkan di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi lepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah membuka pintu. Seraya berkata, Waalaikumsalam. Maafkanlah aku, ayahku sedang demam. lantas Fatimah membalikkan badannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, siapakah yang datang itu, wahai putriku? Fatimah pun menjawab,
Tidak tahulah wahai ayah, tak pernah kulihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Kemudian Rasulullah memanggil putrinya, "Wahai putriku, kemarilah." Lalu Fatimah pun mendekat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu kepadanya yang membuat ia menangis lalu tersenyum. Dan Aisyah pun bertanya kepada Fatimah, Wahai Fatimah, aku melihat pada mulanya kamu menangis kemudian tersenyum. Ada apa denganmu, wahai Fatimah? Sesungguhnya baginda telah bersabda kepadaku, aku telah diberitahu tentang kewafatan ayahku. Oleh karena itu aku menangis. Kemudian beliau bersabda kepadaku, janganlah engkau menangis, wahai putriku. Sesungguhnya kamu adalah orang yang pertama dari ahli kalangan keluargaku yang akan menyertaiku. Aku pun tersenyum. lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala?" Jibril pun berkata, Ya Rasulullah, Jibril pun berkata, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu-pintu surga telah terbuka menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. namun kata Jibril tidak membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tenang. Di mata Rasulullah pun masih menunggu dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah kau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah? Rasulullah pun berkata, "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril." Dan Jibril pun menjawab, Jangan khawatir ya Rasulullah, aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, kuharapkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin mendekat dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat leher baginda Rasul pada saat itu manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengadu merasakan rasa sakit itu, dan Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Rasul berkata dengan begitu dingin. Fatimah pun memejamkan matanya tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan makin dalam. Dan ternyata Jibril pun membalikkan mukanya, tak mampu memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasul pun berkata, "Ya Jibril, jijikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku, wahai Jibril?" Lantas Jibril pun menjawab, Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah di rebutannya, ya Rasulullah? Sesaat kemudian terdengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakin, "Ya Allah." Karena rasa sakitnya yang tak tertahankan, lalu Rasul pun berkata, "Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini, ya Allah. Limpahkan seluruh siksa umat ini kepadaku atas umatku. Jangan pada umatku, ya Allah." Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Pada saat itu menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan-akan membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekat telinganya ke bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah membisikkan,
وأوصيكم بالصلاة وأوصيكم بالصلاة وأوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. Peliharalah salat, peliharalah salat, peliharalah salat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjaga salat. Jagalah salat wahai kalian dan peliharalah orang-orang yang lemah di sekeliling kalian. Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah saat itu terdengar tangisan dari para sahabat yang bersahutan. Para sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anhu menutup wajahnya dengan tangannya, dan Ali pun kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai keberuan. Lantas Rasulullah berkata, "Ummati, ummati, ummati, kaifa li ummati." Umatku, 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 bagaimana keadaan umatku? Dengan lemah Rasulullah masih mengingat kita umatnya. Rasul masih berkata, ummati, ummati, kaifa li ummati. Masih mengingat kita umatnya. Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia pada saat itu. Di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut nama kita umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tutup usia pada saat itu. Ya Rasulullah. Tak lama kemudian Umar dan Al-Mughirah pun datang memasuki kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua bangun dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuju ke pintu. Al-Mughirah berkata pada Umar, Ya Umar, sesungguhnya Rasulullah telah meninggal dunia. Kamu berdusta. Kamu seorang lelaki yang sering melontarkan fitnah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan wafat sehingga orang-orang munafik binasa. Barang siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka akan kupenggal lehernya. Beliau sedang berjumpa dengan Rabb-Nya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Tursina untuk menemui Rabb-Nya. Beliau akan kembali dan memotong tangan dan kaki orang-orang yang menebarkan berita bohong ini. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah dan membaca ayat Al-Quran yang berikut ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu selesai membaca ayat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Dan barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Kemudian Umar radhiyallahu anhu pun sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dan ia pun menundukkan pandangannya. Ya Rasulullah, Mampukah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya? Ia yang mencintai kita hingga akhir hayatnya, padahal kita adalah umatnya yang tidak pernah beliau temui. Sekilas drama yang kami tampilkan pada hari ini. Semoga kami semua dapat meneladani sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin.